Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas soal dan pembahasan tentang tes SKB Bidan di tes CPNS. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. 10 tahun, seorang tunasusila datang ke tempat bidan mengeluh sakit di perut bagian bawah, mengalami perdarahan dan demam dan hasil anamnesis ia ini adalah menggugurkan kandungan pada dukun 10 hari yang lalu. Pertanyaannya adalah pengguguran kandungan yang dilakukan Nona C dalam istilah medis disebut A. Abortus imminent, B. Abortus incipient, C. Abortus habitualis, D. Abortus provocatus, E. Abortus incompletus. Oke, kita lihat abortus imminent adalah salah satu tanda atau peringatan keguguran yang terjadi pada 20 minggu pertama usia kehamilan. Kondisi ini ditandai dengan perdarahan dari vagina. Biasanya ostium uteri belum terbuka. Jadi ini belum terbuka dan masih mengancam sehingga masih bisa diselamatkan. Sedangkan kalau abortus incipient adalah suatu keadaan yang lebih berat dibandingkan abortus imminent. Pada jenis ini hasil konsepsi masih di dalam lahir, denyut jantung masih ada, tapi ostium uterinya sudah terbuka. Nah, kalau incipient itu ostium uterinya udah terbuka. Nah, kalau abortus habitualis itu abortus yang terjadi berulang kali. Sedangkan abortus incompletus adalah abortus yang terjadi di mana jaringan janin itu belum keluar seluruhnya, jadi masih ada sisa. Nah, sedangkan abortus provocatus itu adalah abortus yang sengaja dilakukan. Dengan sengaja, kalau ini berarti jawabannya adalah yang D. Pertanyaan selanjutnya, sesuai keluhan yang dirasakan paling mungkin Nona C mengalami A. Sistitis, B. Salpingitis, C. Endometriosis, D. Appendicitis akut, E. Abortus infeksius. Nah, kita lihat ya, ini kan karena abortus, berarti abortus infeksius. Nomor 13, kemungkinan yang terjadi pada Nona C adalah A. Trauma, B. Umur muda, C. Unsafe aborsi, D. Personal hygiene, E. Multipartner seksual. Berarti kemungkinan yang terjadi adalah ini, keguguran yang tidak aman atau unsafe abortion. Pertanyaan selanjutnya, akibat kasus yang dialami Nona C dapat menyebabkan A. Fertil, B. Infertil, C. Mortalitas, D. Fertilisasi, E. Morbiditas. Oke, kita tahu fertil itu artinya adalah subur, sedangkan infertil itu kebalikan dari fertil, jadi tidak subur atau mandul ya kalau bahasa awamnya. Kalau mortalitas itu adalah kematian ibu. Sedangkan fertilisasi itu adalah bersatunya sel sperma dan sel ovum. Ini bertemu dengan ovum untuk membentuk suatu organisme baru. Nah, sedangkan morbiditas itu adalah angka kesakitan. Jadi kita tahu di sini akibat kasus yang dialami Nona T dapat menyebabkan apa? Kematian ibu, karena kalau tidak aman itu bisa menyebabkan kematian. Nomor 15, tindakan bidan terhadap Nona C sesuai kewenangannya adalah memberikan antipiretik dan rujuk, melakukan KIPKA pemahaman diri, memberikan obat analgetik dan antibiotik, D. Memberi obat antibiotik dan antipiretik, C. Memberi kompres hangat dan antibiotik. Oke, yang ditanya adalah kewenangan bidan. Di sini bidan itu tidak boleh memberikan antibiotik kecuali berkolaborasi dengan dokter. Berarti di sini jawabannya adalah hanya memberikan antipiretik untuk menurunkan demam dan rujuk.
Oke, jadi jawabannya jelas yang A ya. Meskipun memang sebenarnya yang benar itu kan memberi antibiotik dan antipiretik, tapi di sini bukan kewenangan bidan. Jadi hati-hati dalam menjawab. Pertanyaan selanjutnya, nilai Apgar skor pada kasus di atas yaitu, kita baca kasusnya ya. Bayi Nyonya J lahir spontan dengan berat badan saat lahir 3.250 gram. Apgar skor saat lahir bayi tampak sianosis. Frekuensi jantung 60-80 kali per menit. Usaha nafas lambat, bayi lahir di PPS. Oke, nilai Apgar skornya adalah 0 sampai 6, 0 sampai 3, 4 sampai 6, kemudian 7 sampai 8, 7 sampai 9, 7 sampai 10. Nah, sebelum kita masuk nilainya, kita harus tahu kalau Apgar skor itu apa sih? Jadi Apgar skor itu kan penilaian bayi baru lahir saat waktunya itu 1 sampai 5 menit pertama. Nah, di sini kita harus lihat apa aja sebenarnya yang dilihat dari Apgar skor. Jadi Apgar skor itu bisa dikependekkan dari A-nya itu adalah warna kulit. Nah, ini tuh. Jadi yang pertama lihat adalah warna kulit bayi. Yang kedua, P-nya itu pulse atau denyut jantung. Denyut jantungnya itu ada lebih dari 100, kurang dari 100, atau tidak ada. Kemudian G-nya adalah grimace atau refleks. Nah, kalau refleks ini di sini dilihat bayinya menangis atau misalnya merintih, nangisnya tuh kecil lah, merintih gitu, lemah atau tidak nangis. Itu penilaiannya. Sedangkan A yang kedua adalah activity. Activity ini jadi kita lihat tonus ototnya ya. Ini tuh tonus ototnya kita lihat atau keaktifannya. Jadi kita lihat apakah aktif atau misalnya sedikit aktif atau sedikit gerak, atau misalnya tidak gerak sama sekali ya, tidak gerak. Yang R itu respiration. Respiration itu respiratorium maaf ya atau pernapasan. Nah, di sini dilihat pernapasannya itu baik atau teratur, atau misalnya lemah, tidak teratur, atau tidak nafas. Nah, ini yang dilihat dari Apgar skor. Jadi biasanya sih suka ada pertanyaan tentang Apgar skor ini karena ini salah satu hal yang penting buat kita sebagai bidan kalau ada bayi baru lahir. Nah, penilaiannya gimana sih kalau Apgar skor? Kita tahu kan dari 5 hal yang dinilai itu nilainya itu adalah 0, 1 atau 2. Jadi kalau 0 itu jelek banget, intinya gitulah, jelek banget. Ini yang sedang, yang ini yang bagus. Kalau aku sih gini buat buat ngemudahin aku buat saat aku melakukan penilaian. Jadi kita lihat biasanya yang ini yang menangis, aktif, ini tonus ototnya baik, warna kulitnya kemerahan, itu berarti nilainya 2. Tapi kalau yang merintih, sedikit gerak, lemah, tidak teratur, nadinya kurang dari 100, berarti itu yang nilainya 1. Nah, kalau yang 0 ini biasanya udah tidak nangis, tidak gerak, biasanya terus tidak ada nafas. Wah, ini jelek kan, berarti nilainya 0. Nah, di sini dari hasil ini kita bisa lihat kan frekuensi jantungnya 60 sampai 80. Berarti frekuensi jantungnya adalah kurang dari 100. Nilainya 1. Terus ditambah lagi bayi tampak sianosis. Sianosis berarti nilainya 1. Kemudian apalagi, usaha nafasnya lambat, tidak aktif ya. Tadi respirasinya kan baik atau lemah, tidak teratur. Ini kan
nafasnya lambat, berarti kan tidak teratur, berarti nilainya 1 lagi. Kemudian apa lagi? Dari 3 aja kita udah bisa lihat. Meskipun di sini hanya 3 yang dijelaskan, kita bisa lihat kan warna kulitnya ya. Dia cyanosis berarti kebiruan, berarti bukan merah. Nilainya 1. Oke. Berarti yang kurang tinggal apa? Aktifnya mungkin ya, tonus ototnya. Biasanya kalau bayinya jantungnya lemah, nafasnya lambat, bayi tampak cyanosis, otomatis si aktivitasnya juga nggak mungkin aktif ya. Biasanya juga cuman sedikit gerak, berarti kita kasih nilai 1. Berarti nilai Apgar skornya adalah 5. 5 itu masuk kemana? Di sini. Jawabannya yang B. Oke. Ribet ya. Tapi gampang lah, insya Allah kalau lagi saat kita praktek bisa lebih lebih lancar lagi. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Diagnosis pada kasus di atas adalah A. Aspirasi, B. Asfiksia, C. Asfiksia ringan, D. Asfiksia sedang, atau E. Asfiksia berat. Oke. Kalau menurut aku ini karena dia Apgar skornya jelek ya, berarti asfiksia berat. Karena kalau Apgar skornya di bawah 0 sampai 3 ya itu mah biasanya udah plus, bayinya udah meninggal. Penanganan pada kasus di atas yaitu observasi tanda vital, beri oksigen 45 liter, bersihkan badan dan tali pusat, bungkus bayi dan kain hangat, rangsang pernafasan dengan menepuk telapak kaki. Apabila belum bereaksi, bantu pernafasan dengan abu bag. Jawabannya adalah yang E. Karena dia bayinya tadi nafasnya masih lambat. Penyebab kasus di atas dilihat dari faktor neonatus yaitu A. Hipoksia, solusi plasenta, kompresi umbilikus, adanya pengaruh obat, atau trauma yang terjadi selama persalinan. Jawabannya adalah yang E. Hipoksis. Hipoksis itu adalah rendahnya kadar oksigen di dalam tubuh. Jadi jawabannya yang A ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila tindakan yang dilakukan tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah resusitasi, jaga kehangatan, infus dextrose, rujuk ke rumah sakit, masukkan ke inkubator. Jawabannya adalah D, rujuk ke rumah sakit. Kenapa yang B? Karena kan tadi yang resusitasi itu udah dilakukan di pertanyaan nomor 19. Nah, itu dia contoh soal dan pembahasan tes SKB Bidan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum.